Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nifa Iksa Prilia Rohmah dari semester 4 Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian yang pertama, yakni administrasi dakwah. Administrasi tersendiri memiliki arti yakni kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan dengan pembagian tugas dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dakwah adalah kegiatan menyeru, mengajak manusia dalam hal kebaikan. Jadi, pengertian administrasi dakwah adalah rangkaian kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan dakwah. Yang kedua, menjelaskan tentang prinsip-prinsip administrasi dakwah yang meliputi distribusi sumber dan teknis dakwah. Distribusi sumber daya teknis dakwah ini terdiri dari yang pertama, materi dakwah. Materi dakwah biasanya berisikan tentang akidah, fikih, syariah, dan lain-lain. Yang kedua, yakni subjek dakwah. Subjek dakwah adalah seorang yang melakukan dakwah yang biasa disebut dengan dai. Yang ketiga, yakni objek dakwah. Objek dakwah adalah masyarakat yang didakwai. Yang keempat, yakni metode dakwah. Metode dakwah adalah cara atau strategi yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang keempat, yakni media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan oleh dai untuk menyebarluaskan ilmunya dengan cara melalui TV, radio, majalah, dan lain-lain. Yang keenam, yakni tujuan dakwah. Karakteristik proses administrasi dakwah. Yang pertama, yakni fleksibel, dan dengan proses ini manajemen menyadari setiap operasi, kesalahan, dan keputusan yang baik. Yang kedua, yakni dapat menyebabkan beberapa perubahan yang relevan. Yang ketiga, yakni dalam hal ini terdiri dari 4 tahap, di mana masing-masing mengarah ke yang lainnya. Yang keempat, memiliki waktu untuk melihat semua kemajuan pekerjaan. Prinsip-prinsip administrasi dakwah. Yang ketiga, yakni tahapan proses administrasi dakwah. Tahapan proses administrasi dakwah itu bisa berhasil dan berfungsi harus memiliki proses administrasi dakwah, yakni harus memenuhi tahapan-tahapan yang penting. Yang pertama, yakni perencanaan. Perencanaan itu seperti meneliti dan menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan. Yang kedua, yakni organisasi. Tahapan proses administrasi dakwah itu harus adanya organisasi. Yang ketiga, yakni kontrol. Kontrol itu mengendalikan proses administrasi dakwah di mana hasil yang diperoleh harus disepakati bersama. Yang ketiga, kontrol. Kontrol itu mengendalikan proses administrasi dakwah di mana hasil yang diperoleh harus diamati dan diukur. Prinsip administrasi dakwah yang keempat, yakni pentingnya proses administrasi dakwah. Pentingnya proses administrasi dakwah itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yakni proses
administrasi dakwah sangat penting karena merupakan dasar keberhasilan organisasi atau lembaga manapun. Yang kedua yakni jenis proses ini mengarah langsung pada pencapaian apa yang diusulkan, menghindari improvisasi dan membuat keputusan lebih akurat. Yang ketiga yakni melalui proses administrasi dakwah dimungkinkan untuk mengarahkan organisasi atau lembaga ke masa depan. Keputusan terkoordinasi dan tujuan tidak hanya ditentukan tetapi juga dicapai secara efisien. Pentingnya proses administrasi dakwah yang keempat yakni memungkinkan organisasi atau lembaga untuk bekerja dengan lebih aman dan lebih sedikit disorganisasi. Prinsip-prinsip proses administrasi dakwah. Yang kelima adalah contoh dari proses administrasi dakwah. Contoh dari proses administrasi dakwah itu dilihat dari yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu tim kerja bertekad untuk menghasilkan 5W1H, yakni materi dakwah, subjek dakwah, terus objek dakwah, metode dakwah, media dakwah. Yang kedua yakni organisasi. Organisasi itu yakni pelaksanaan yang didelegasikan ke satu tim dan pengelompokan, yang itu terdiri dari materi dakwah, subjek dakwah, terus objek dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan tujuan dakwah. Yang ketiga yakni pengendalian. Pengendalian itu harus ada pemimpin yang menginformasikan kepada manajer tentang keuntungan dan kerugian yang dilakukan. Juga beberapa koreksi dan kontrol kualitas yang dilakukan. Terima kasih penjelasan proses administrasi dakwah dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan atau kurang berkenan atau kurang memahamkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.